Yang kemarin aja belum saya share. Kasih Pak ya. Iya. Nah itu ke-record saya ngomong iya barusan. Kemudian arsitektur yang berikut adalah communicate statelessly. Tidak memiliki state ya. Kan kemarin kita sudah bahas ya protokol HTTP itu adalah stateless. Dia tidak mengingat apa dan siapa yang sudah pernah mengakses server sebelumnya. Nah, teknologi yang digunakan itu ada beberapa pilihan. Ya. Yang pertama untuk protokolnya itu pasti HTTP. Pasti HTTP, protokol yang digunakan untuk RESTful ini. Kemudian untuk pilihan format datanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah XML, terus yang kedua adalah JSON. Kita akan menggunakan JSON. Jadi kita tidak akan bahas XML. Kemudian ya bahasa pemrograman di sisi kliennya itu bisa banyak, bisa Ajax, bisa JavaScript, bisa bahasa pemrograman yang lainnya. Yang di bawah nggak perlu. Saya skip aja ini karena fokusnya akan ke JSON. Jadi apa itu JSON? Ini adalah format data yang akan kita gunakan di server kita. JSON itu merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation. Itu nama singkatan dari JSON. Jadi apa sih JSON itu? JSON itu adalah format pertukaran data. Kata kuncinya itu, format pertukaran data. Dia bukan sebuah bahasa pemrograman, tapi dia hanyalah sebuah format data. Format data yang gimana? Ya, yang ringan, mudah dibaca, dan ditulis oleh manusia, dan juga mudah diterjemahkan atau dibuat oleh komputer. Intinya, format data yang bisa dipahami oleh baik orang maupun komputer secara mudah. Kalau misalkan teks biasa, misalkan ini ada tulisannya, atau kayak cerpen, kayak artikel, itu juga format data, tapi hanya mudah dipahami oleh manusia. Ketika diberikan komputer, dia akan kesulitan memahaminya. Bisakah pakai AI? Oh ya, itu cerita beda. Tapi normalnya dia nggak akan bisa. Karena datanya tidak terstruktur. Sementara JSON, dia merupakan format data yang bisa dibaca oleh manusia, mudah dibuat oleh manusia, begitu juga oleh komputer. Nah, karakteristiknya adalah dia merupakan format teks. Teks biasa aja, makanya bisa dibaca oleh manusia. Jadi kita bisa baca datanya itu apa. Kemudian, dia memiliki representasi terstruktur dari sebuah objek atau resource yang ada di server. Terstruktur, itu kodenya. Jadi dia bukan sebuah bebas gitu aja, tapi ada struktur datanya. Kemudian berikutnya, tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Ingat, dia hanyalah sebuah format data, bukan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman apapun akan bisa menggunakan JSON. Kebetulan kita pakai JavaScript, ya otomatis pasti bisa dong. Karena dia dibuat dari notasi JavaScript. Bahasa pemrograman yang lain, PHP bisa juga, Python juga bisa, Java juga bisa, C++ juga bisa. Ya. Karena dia hanya format data. Kemudian karena karakteristik yang di atas, maka JSON ini ideal untuk format pertukaran data.
Ini contoh sebuah format JSON, ya. Sekilas mungkin Anda bisa membaca bahwa inilah data tentang seseorang. Ya. Namanya adalah John Smith, umurnya 35, alamatnya di situ, dan dia punya anak berapa orang? 2. Ya. Ini adalah contoh JSON. Anda sebagai orang bisa membacanya. Pun komputer nanti akan bisa memahami data ini, dan dia bisa memahami bahwa ada data orang, name-nya John, age-nya 35, dia punya children Mary and Abel. Ini format datanya. Nah, bentuk strukturnya itu bebas Anda definisikan, tapi ya, tergantung kebutuhan. Ya, untuk project Anda tentu akan berbeda format datanya ini. Struktur dari JSON, pada dasarnya JSON itu hanya terdiri atas 2 jenis struktur. Pada dasarnya hanya terdiri atas 2 jenis struktur. Yang pertama adalah objek, terus yang kedua adalah array. Dan mereka bisa saling dikombinasikan sehingga membentuk struktur yang lebih kompleks. Oke, pada dasarnya hanya ada 2, objek dan array. Dan mereka bisa dikombinasikan sehingga membentuk satu struktur yang lebih kompleks. Mari kita lihat untuk objek. Untuk objek, dia diapit oleh tanda kurung kurawal. Itu objek. Kemudian data yang ada di dalamnya itu terdiri atas pasangan name dan value. Mari kita lihat contohnya di sini. Kemudian setiap data itu dipisahkan oleh koma. Oke. Mari kita lihat ini. Ini itu adalah sebuah objek. Ya. Kurung kurawal, kurung kurawal. Objek ini terdiri atas 2 data. Data yang pertama dan data yang kedua. Data pertama tentang street, data kedua tentang kotanya. Oke. Nah, untuk setiap data dia terdiri atas 2 pasangan, atas 1 pasang name dan value. Ini name-nya, ini value-nya. Yang di bawah juga gitu, name-nya adalah Siti, value-nya adalah Austin. Dan setiap data yang ada di dalam objek itu dipisahkan oleh tanda koma. Oke. Kemudian untuk array. Untuk array, data array itu diapit dengan menggunakan tanda kurung siku. Tanda kurung siku. Kemudian di dalamnya cuma ada data, tidak ada name-nya. Dan setiap data, bisa ada banyak data dalam sebuah array, setiap data dipisahkan oleh koma. Mari kita lihat di sini, mana array? Ini array. Diapit oleh tanda ini, kemudian di dalamnya ada 2 data, yaitu Mary dan Abel. Dan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, struktur dari JSON ini itu bisa menjadi kompleks ketika kita menggabungkan objek array. Contoh di sini.
Ini adalah sebuah objek. Ya, ini adalah sebuah objek. Dia diapit oleh tanda kurung kurawal. Nah, ini objek. Setiap data yang ada dalam objek terdiri atas name dan value. Oke, yang ini nggak masalah. Dia berupa string aja value-nya. Ini name-nya age, value-nya adalah angka. Ini adalah name-nya address. Nah, value-nya adalah objek. Dan yang ini name-nya adalah children, value-nya adalah array. Ya. Bisa juga nanti mungkin lebih kompleks lagi. Ternyata arraynya ini bisa berupa objek. Ya, begitulah kombinasi itu sampai yang Anda butuhkan. Nah, untuk project Anda silakan mendesain objek JSON yang akan Anda berikan ketika ada klien meminta data. Atau mungkin data JSON yang Anda butuhkan untuk memproses data. Oke, untuk value bisa number, true, false, null. Ya, untuk nilai yang di sini ya. Value ini. Itu bisa string, bisa boolean, bisa number. Ya, sama seperti tipe datanya JavaScript. Hanya ada number, string, dan boolean. Nah, kenapa kita menggunakan, tadi kan saya bilang ada dua pilihan, XML dan JSON. Kenapa kita menggunakan JSON over XML ketimbang XML? Perbedaannya ya, persamaannya ini ya. Sama-sama human readable, simple syntax, kemudian hierarki tersusun secara terstruktur, kemudian sama-sama language independent dan bisa digunakan oleh Ajax. Nah, kenapa kita menggunakan pilihannya JSON? Yang pertama itu adalah dia less verbose. Less verbose ini artinya tidak rame. Kembali ke sini. Kalau di XML, ini akan rame untuk bikin data seperti ini. Karena dia kayak HTML, ada opening tag-nya, ada end tag-nya. Misalkan ini data ya. Data. Kalau di sini opening tag sama end tag-nya cuma menggunakan tanda kurung berawal gitu aja. Kemudian untuk setiap ini juga ada ya. Name, kemudian John Smith, /name. Itu baru untuk nama aja. Age, /age 35. Kemudian address. Ada closingnya. Address. Lebih, kita nggak akan bahas itu. Intinya lebih banyak untuk membuat XML itu akan lebih ribet ketimbang menggunakan JSON. Kemudian JSON bisa JSON ada array-nya, sementara di XML nggak ada. Cuma kelebihannya adalah XML bisa divalidasi. Kalau JSON nggak ada fasilitas validasinya. YAML nggak perlu. Nah, berikutnya adalah JSON schema. JSON schema adalah, namanya juga skema, adalah struktur dari data yang Anda izinkan di JSON Anda. Dengan menggunakan JSON schema ini, kita bisa menentukan bahwa untuk value ini, tipe data yang diterima itu adalah ini. Untuk value yang itu, untuk name yang ini, value-nya itu. Contoh ya. Contohnya ya kayak gini.
Ini sebenarnya nyambung ke bawah ya, nyambung ke sambung menyambung gitu, sambung, sambung, sambung ke bawah. Cuma karena dia panjang ke bawah, saya buat kayak potong-potong. Ini sebuah skema, tipenya apa, objek, kemudian properti dari ini apa, name, tipenya adalah string. Kemudian yang kedua, properti yang ada itu adalah age, kemudian tipenya adalah integer. Ini untuk menjelaskan yang tadi ya, yang ini, data yang ini. Skema untuk ini, untuk data ini adalah ini dia tadi. Apps. Habis ya. Ye. Tipe dari datanya adalah objek. Ya. Kan tadi objek kan yang di awalnya. Kemudian apa saja properti yang dimiliki oleh objek ini? Yang pertama tadi ada name, tipenya adalah string. Terus yang kedua tadi ada age, tipenya adalah integer. Terus yang ketiga ada address. Untuk address tadi tipe datanya adalah objek. Nah, kalau objek berarti dia punya properti dong. Propertinya apa saja di objek itu? Ada tadi street, ada city. Street tipenya string, city tipenya string juga. Kemudian tadi properti dari objek berikutnya adalah children. Tipenya adalah array. Nah, kalau array tentu ada item dong. Item. Kalau objek ada properties, kalau array ada item. Nah, itemnya ini isinya apa? Tipenya adalah string, yaitu berdasarkan contoh sebelumnya. Nah, berdasarkan ini, JSON skema ini kita bisa memvalidasi JSON. Kita bisa memvalidasi sebuah JSON file berdasarkan skema yang tadi. Atau data JSON dengan menggunakan skema yang sudah kita tentukan. Apakah datanya valid atau tidak. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sudah? Nah, timeline Anda untuk 1 minggu ke depan itu adalah membuat respon JSON. Anda sudah bikin responnya, tapi yang mungkin hello hi gitu aja. Sekarang responnya itu dalam bentuk JSON. Sekarang mari kita lihat contoh dari format JSON-nya terlebih dahulu. Data.json. Misalkan kita akan bikin data mahasiswa. Data mahasiswa. Oh, sorry. Tadi ada dosen ya. Dosen. Mahasiswa aja deh. Kita akan membuat representasi data untuk data mahasiswa. Satu orang mahasiswa. Apa yang akan kita gunakan? Objek kah atau array kah? Objek. Ya. Karena satu orang mahasiswa cuma. Kecuali kalau rame, maka kita gunakan array. Nah, untuk objek mahasiswa ini, objek mahasiswa, apa properti yang dimiliki oleh mahasiswa? Ini sesuai kebutuhan aja ya. Nama, kalau nama biasanya string ya. Enggak, dia sekarang siapa?
lagi tadi izin nada bal menazil ini sakit apa sih? Salsabila. Gita Putri nggak ada? Iya, Putra. Terus NIM, registration number-nya 20. Ini kan nomor. Terus mungkin tanggal lahirnya, umurnya. Karena rata-rata umur kalian sekarang berapa? 16. Oh, 19. Kemudian apalagi data yang mungkin kita akan ini? Alamat. Oke, cukup deh untuk yang data itu ya. Data yang lain mungkin ini. Kelas atau KRS. Nah, untuk KRS, Anda kan banyak KRS yang Anda ambil. Atau nilai lah ya, sorry. Grade. Nah, nilai Anda kan nilai mata kuliah kan Anda banyak ya, lebih dari 1. Maka sebaiknya kita menggunakan array. Next. Di dalam array grades ini tentu ada data nilai mahasiswa. Apa cuma hujan aja? Seperti apa kita membuat representasi data nilai di sini? Kita mungkin bisa bikin A minus, mungkin ada satu yang C, yaitu nilai Anda misalkan. Tapi masalahnya di perkuliahan ada yang namanya mata kuliah, ada SKS-nya, baru ada nilainya. Maka sebaiknya array-nya ini jangan berupa array string, tapi berupa array of object. Satu nilai kita representasikan dengan satu objek. Contoh, nilai yang pertama, kita buat objeknya. Name-nya mungkin pemrograman dasar pemrograman. Kemudian SKS-nya, KS itu apa bahasa Inggrisnya? Kredit 3, kemudian baru grade-nya. Mungkin ini untuk satu mata kuliah. Untuk mata kuliah yang lainnya tinggal di copy. Pancasila 2 SKS, nilainya ya Allah, masa ada Pancasila. Oh, ini stringnya, sorry. Oke, tinggal ditambahkan mata kuliah berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau langsung array, langsung buka kunci kode. Iya. Kalau kalian mau bikin array langsung tinggal buka ini aja. Misalkan Anda ingin mengambil data list RPS, misalkan ya.
Tapi biasanya sih jarang saya melihat langsung array ya. Biasanya objek dulu. Biasanya. Misalkan Anda meminta data list mahasiswa ya. Kalau sebenarnya kan bisa bisa aja gitu list mahasiswa. Terus di dalamnya ada objek mahasiswa. Terus ini mahasiswa kedua. Ini mahasiswa ketiga. Nggak saya detailkan ya. Cuma kosong gitu aja. Bisa sih kayak gini. Cuma yang biasa yang saya lihat, saya juga belum tahu ini. Nah, boleh bisa-bisa aja kayak gini. Cuma yang biasanya saya lihat adalah dia objek dulu. Objek. Jadi biasanya ada informasi dulu nih. Tipenya scan data mahasiswa. Terus jumlahnya mungkin ada 25 data misalkan. Baru dia buatkan data mahasiswanya. Nah, baru list mahasiswanya. Biasanya kayak gitu. Tapi saya tidak akan terserah Anda mau pakai yang mana. Contohnya Anda tahu USGS? USGS ini adalah lembaga kayak BMKG-nya Amerika Serikat. Kalau di Indonesia kan BMKG ya untuk gempa-gempa gitu kan. Kalau di Amerika Serikat itu namanya USGS. Nah, dia menyediakan data gempa dalam bentuk JSON. Nih, namanya GeoJSON ya. Ya, kacau lah. Kita pakai inilah, Postman. Oke, jangan. Oke, apa ya? Firefox. Ya nggak kelihatan juga. Ya udah pakai ini aja lah. Pakai Postman. Send. Method get. Nah, contoh di USGS ini yang kita minta kan list gempa. List gempa terkini. Sebenarnya data yang dikirimkan itu adalah data yang ini loh. Data yang ini. Nggak ada nggak di Indonesia nih? Yang ada di Indonesia 4,6. Tanggal 18. Oh, di situ. Nah, Anda bisa bikin program sendiri yang mengkonsumsi data ini. Dia sediakan datanya dalam bentuk JSON. Nah, yang kita minta kan sebenarnya list gempa. Bisa saja dia berikan langsung array gempanya, ya. Tapi ternyata enggak. Dia berikan dalam bentuk objek. Jadi dia kasih tahu dulu ini tipe datanya adalah feature collection, kemudian metadatanya, kemudian baru data gempanya, features. Features ini yang berbentuk array. Gimana cara menzoomnya? Ya, features ini yang berbentuk array ya. Baru di sini array gempanya dia mulai. Tapi dia mulai dengan objek terlebih dahulu. Jadi nggak langsung array. Ada nggak yang bikin langsung array, Pak? Mungkin ada. Tapi saya untuk yang penyedia data seperti USGS atau mungkin TMDB, tahu TMDB? The Movie Database
Bagi yang sering nonton, Anda bisa ambil data film ke movie database. Dia sediakan dalam bentuk JSON. Nah, sama. Ketika Anda meminta data film yang paling bukannya film. Film yang sedang tayang saat ini, itu kan banyak filmnya itu. Nah, dia nggak akan berikan dalam bentuk array langsung, tapi dia akan berikan objek yang mana di dalam objek itu ada array filmnya. Biasanya kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kalau pakai Firefox langsung diformat ya datanya, jadi lebih enak lihatnya. Cuma nggak kelihatan JSON-nya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, tugas project Anda sekarang, oh ya, sorry. Sekarang Anda tentukan respon yang diberikan oleh setiap endpoint Anda kemarin atau routing tabel Anda kemarin, respon JSON-nya seperti apa. Misal, kalau login-nya sukses, kalau loginnya sukses misalkannya, minimal 1 untuk sukses ya. Apa respon yang akan diberikan? Ya, save objek deh. Misalkan mungkin respon atau message login sukses. Terus mungkin kode, saya nggak tahu ya apa yang akan Anda bikin nanti. Silakan coba cari-cari contoh internet seperti apa. 0, nggak ada error. Respon di sana. Responnya sekarang adalah JSON. Tadi kita coba localhost, metodenya tadi post, localhost 3000 out login. Nah, kira-kira seperti ini responnya nanti. Itu untuk misalkan login atau logout ya. Logout. Ingat ya, respon ini bukan respon send lagi, tapi respon JSON. Karena yang kita berikan sekarang adalah data JSON. Kalau logout, misalkan pesannya Anda berhasil logout. Kode errornya juga nggak ada mungkin. Saya nggak tahu kira-kira ketika logout informasi apa yang perlu diketahui klien ketika dia berhasil logout. Ya paling cuma itu aja ya, kalau logout mungkin itu aja ya. Out. Logout. Kok masih ini? Oh, ini belum dikirim ya. Press JSON object. Ingat yang dikirim JSON tipenya. Ini yang simpelnya. Nanti Anda baru repot ketika Anda meminta data RPS. Itu kan banyak datanya. Atau mungkin untuk ini nih.
Ini. Oh, di sini nggak ada yang melihat RPS ya? Oh, ada. Mahasiswa dapat melihat detail RPS. Misalkan, kalian bayangkan saja ada berapa data RPS yang akan ditampilkan dalam satu file. Kan RPS itu ada rame itu datanya. Nah, gimana caranya menampilkan data ini dalam bentuk JSON? Saat contoh ya, router.get.rps ID misalkan. Request. Let obj. Pertama mungkin nama mata kuliahnya, nama, pemrograman web, kemudian ada kode, kemudian ada rumpun kelompok MK. Nah, rumpun kelompok MK kebetulan database nggak ada, jadi kalian skip aja. Kalau nggak salah nggak ada ya. Kalau nggak ada database kalian skip aja. Kemudian SKS-nya mungkin SKS 3, kemudian semester, empat, terus ke bawah. Nah, nanti ketika sampai di CPL, capaian program studi, capaian pembelajaran CPS, capaian pembelajaran program studi, capai CPPS, ngasal saya aja. Nah, satu mata kuliah, satu RPS dia punya banyak CP. Berarti kita pakai array. CP yang pertama adalah ini. Tapi ternyata CP juga punya kode. Dan sepertinya kita tidak bisa menggunakan string saja. Terpaksalah kita menggunakan objek. Ada kodenya. CP itu tadi CP1. Kemudian ya CP-nya apa? Apps. Ini baru untuk satu. Oh ya, kalau untuk array, karena ini cuma contoh data aja, kalian nggak perlu bikin semuanya, cukup satu aja data contohnya. Tapi yang penting di situ array. Karena kan di sini ada CP yang kedua ya, koma. Tapi karena ini contoh data aja, saya tidak akan teruskan seluruh datanya. Tapi saya cuma selesaikan koma datanya. Oke, setelah CP, nanti ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Sama, dia ada banyak, berarti kita pakai array lagi.
dan ternyata dia punya nggak ada apa-apa ya. Bisa teks aja. Mungkin. Itu akan saya pikirkan, saya serahkan pada Anda untuk memikirkan. Terus ke bawah. Begitu juga respon-respon yang ketika insert, update, delete ya. Yang repot itu yang sifatnya yang get, meminta data. Karena Anda harus buatkan lengkap struktur datanya. Kalau misalkan untuk menambah data, menghapus data, paling responnya cuma ya data berhasil dihapus, data berhasil diupdate. Paling gitu-gitu doang. Sementara kalau seandainya get, ya Anda harus buatkan struktur datanya. Seperti apa data yang akan dikirimkan ke sana nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Timeline Anda sampai Jumat minggu depan adalah bikin respon data untuk masing-masing ya, masing-masing apa tadi ya? Masing-masing ya ini tadi endpointnya. Masing-masing routing table yang sudah Anda buat. Berarti biasanya cuma ada di kiri doang ya, Pak. Value-nya ada di DB. Value-nya. Oh enggak, kita belum DB, cuma bikin aja data dummy aja dulu. Berarti ini nyambung ke perangkat aja, Pak, biasanya. Kenapa? Kita nyambung ke perangkat biasa aja berarti. Iya. Kita cuma bikin kayak gini aja. Iya. Yang saya contohkan. Kita belum bahas database ya. Belum ngambil data ke database. Tenang, minggu depan kita ke database. Sabar. Saya kasih apa yang Anda inginkan. Any question? No smoking? Saya lupa lagi. Kalau Anda ada kendala selama proses pembuatan, boleh komunikasi via grup. Ada grup WA ya. Tapi jangan personal. Karena biasanya saya sering lupa. Yang di grup aja sering. Oh. Ini. Saya pindahkan ini ke atas. Pak, bentar. Di variabel lagi ya, Pak. Jadi penggunaan router itu cuma di sini ya, yang dua baris ini. Kalau untuk database lagi apa? Database yang mana? Kita. Oh, itu cuma contoh aja, nggak perlu. Ini kayak Nggak perlu. Langsung aja di coding ke JavaScript-nya. Hmm. Sebentar, selesaikan azan dulu. Saya nggak dengar suara kamu. Nggak, asalnya suara kamu kecil. Orang azan lagi.
Oke, apa tadi pertanyaannya? Ini nggak ada. Ini isinya ya paket keterangan proyek Anda. Anda jangan gangguin itu ya. Ya. Ini jangan digangguin ini itu proyek. Ini tugas Anda. Bukan paket JSON itu. Makanya benar di sini kayak kata dari isi karena kan isinya kayak mahasiswa besar BPS. Enggak, isinya iya, bisa bilang seperti itu. Ini bisa. Gak perlu mas. Nggak usah sama kita dulu ya. Tampilnya itu bisa ya ada. Tampilan bisa kalau di gambar bisa ada. Itu codingannya. Ada satu di sini aja langsung bikin. Satu file data JSON aja. Ini enggak ada ya, ini enggak perlu ya, ini cuma contoh aja. Iya, ini. Progres ketiga kan buat JSON doang. Ah. Ini sih kira-kira ini beda bisa sama kalau kita perhatikan kira-kira nah ketika para itu ada satu yang bagian itu untuk objek misalnya objek itu ada array lagi array itu berisi dosa ini atau satu data JSON bisa data JSON satu request satu respon berarti dua belas terserah tergantung berapa Anda punya terserah kayak ini bisa juga misalkan ini satu request maka satu JSON-nya format JSON-nya di sini tadi ada sekitar 23 endpoint berarti akan ada 23 format data JSON minimal. Minimal itu maksudnya ya mungkin ada satu fungsional yang terdiri atas 2 endpoint. Berarti akan ada 2. Mau untuk satu ini satu format JSON ini. Berarti itu data JSON. Nah, berarti itu data JSON yang harus
satu request, satu file JSON, beda-beda file. Misalnya dosen beda. Oh, berarti kan ada dua aja gitu. Satu dosen, satu lagi untuk si request. Kalau gitu kita pilih. Satu request ya satu itu. Enggak, itu kan bisa di require nanti gimana kalau di require. Si require. Oh, Anda mau bikin kayak gitu. Ya, terserah Anda. Oh, beda apa yang mau ini mau transport? Bingung. Bisa dari nah, itu bayar ya. Ada yang ditanya lagi. Jadi Apa yang akan dikerjakan? Apa tangannya minggu depan? Ada? Itu yang di belakang ngapain tuh? Kamu ngapain? Ya, kamu. Iya, kamu yang baju putih, Fikri. Kamu ngapain di belakang? jadi ngobrol kan enggak. Ya, kamu ngapain di belakang? Ngobrol jadi sebentar. Ngobrol. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Kalau tidak, bisa kita cukupkan sampai di sini. Baca. Hari ini JSON doang, maka kedepannya JSON juga. Kalau tidak ada, bisa kita, oh ya, timeline yang Anda kumpulkan tadi pagi itu belum sempat saya cek karena kebetulan saya pagi tadi sidang sampai jam 12. Gitu. Jadi saya belum bisa berikan umpan balik terhadap proyek yang kalian kerjakan sudah kalian bisa. Mungkin mudah-mudahan di depan. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Nah,